Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di sini saya mengampu mata pelajaran fikih. Perkenalkan, nama saya Ibu Farida Nurlaila, bisa dipanggil dengan sebutan Bu Lala. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk bab yang kedua, yaitu materi tentang dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih. Ketentuan zakat. Zakat menurut bahasa antara lain tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jadi zakat itu adalah harta yang kita ambil kemudian kita berikan kepada golongan-golongan yang menerima zakat. Hukum dan dalil zakat. Zakat itu hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Siapa saja golongan penerima zakat itu? Golongan penerima zakat atau disebut dengan mustahik itu ada 8. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah miskin, orang yang memiliki harta benda tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi di sini bedanya adalah kalau fakir tidak mempunyai harta sama sekali, kalau miskin itu mempunyai harta tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Amil yang ketiga golongan penerima zakat yaitu orang yang mengumpulkan atau membagikan zakat atau panitia zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf, orang yang baru saja memeluk agama Islam. Yang kelima yaitu riqab, yaitu hamba sahaya atau budak yang belum merdeka namun ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam yaitu ghorim, orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak mampu membayar hutangnya. Yang ketujuh sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir, orang yang dalam perjalanan. Lalu orang yang tidak berhak menerima zakat atau tidak boleh diberikan zakat, yang pertama yaitu orang kaya, yaitu yang kedua keturunan Rasulullah dari Bani Hasyim maupun Bani Abdul Muthalib, itu dilarang menerima zakat. Yang ketiga yaitu orang non-muslim, orang yang tidak beragama Islam. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau orang yang saudaranya atau orang yang dinafkahi oleh orang yang mengeluarkan zakat itu tidak boleh menerima zakat. Dan yang terakhir yaitu budak. Nah, macam-macam zakat di sini nanti ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Untuk pertama kita belajar dulu tentang zakat fitrah. Fitrah secara bahasa bersih atau suci, sedangkan menurut istilah zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang kita lakukan saat bulan Ramadan atau yang mendekati waktu Idul Fitri. Nah, hukumnya ini adalah wajib bagi setiap orang, baik itu bayi, anak kecil, sudah dewasa, orang tua, selama dia masih menemui bulan Ramadan dan Idul Fitri, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada 4. Niat, yang kedua ada pemberi zakat atau muzaki, yang ketiga ada penerima zakat atau mustahik, dan yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Sedangkan syarat wajib zakat yaitu yang pertama harus orang Islam, dan yang kedua orang tersebut berjumpa dengan Ramadan pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri, menemui hari terakhir bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Dan yang ketiga orang wajib zakat yaitu mempunyai kelebihan harta atau makanan untuk dirinya maupun keluarganya. Dan yang terakhir yaitu yang dizakatkan adalah berupa makanan pokok penduduk setempat. Kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Waktu pembayarannya itu ada 4. Yang pertama diperbolehkan itu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Waktu wajibnya adalah ketika seorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal.
Dengan waktu yang dianjurkan itu adalah setelah subuh pada hari Raya Idul Fitri dan sebelum pelaksanaan sholat Id. Waktu makruhnya itu adalah zakat setelah sholat Idul Fitri baru mengeluarkan zakat fitrah, itu makruh. Dan waktu yang haram yaitu membayar zakat fitrah setelah hari Raya Idul Fitri. Ukuran zakat fitrah yang dibayarkan adalah 2,5 kg beras atau kadar ukurannya adalah 1 shot, yaitu sekitar 3,5 liter atau 2,5 kg beras. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan zakat mal. Jika memang ada yang ditanyakan, silakan WA ke nomor saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.